Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Banyak dari keturunan Kesultanan Banten yang berhijrah untuk menyebarkan panji-panji agama Islam. Di antaranya adalah Syekh Maulana Mimbar yang pergi ke kota Kuningan, Jawa Barat. Beliau Syekh Maulana Mimbar sendiri diperkirakan lahir pada kisaran tahun 1729 Masehi. Wallahu a'lam. Nasab beliau bersambung kepada Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Syekh Maulana Mimbar bernama asli Maulana Jamaluddin bin Maulana Salim Kumbi bin Maulana Abdullah bin Maulana Sulaiman bin Maulana Mansuruddin bin Maulana Abdul Fattah Pangeran Tirtayasa bin Maulana Abul Ma'ali Ahmad Pangeran Kunari bin Maulana Abul Mafakhir Mahmud bin Maulana Muhammad Nasruddin bin Maulana Yusuf bin Maulana Hasanuddin bin Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Ada juga versi catatan nasab yang lainnya, dan yang benar yang mana wallahu a'lam. Mula-mula Syekh Maulana Mimbar menetap dan berdakwah di kota Kuningan dan menikahi seorang gadis berdarah Sunda. Dari pernikahan ini Syekh Maulana Mimbar dikaruniai beberapa keturunan, di antaranya bernama Syuaib. Setelah sekian lama beliau menetap di kota Kuningan, Jawa Barat, akhirnya beliau hendak melanjutkan perjalanan dakwahnya, yang mana perjalanan dakwah kali ini beliau membawa putranya yang bernama Syuaib untuk ikut berdakwah, mensyiarkan dan menyebarluaskan agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bersama putranya berjalan menyusuri jalanan yang kala itu masih hutan belantara. Akhirnya beliau dan putranya menetap dan singgah di desa Padakaton untuk menyebarkan ilmu agama kepada penduduk setempat. Awal-awal beliau berdakwah di desa Padakaton, beliau membuat tempat ibadah dan pesantren untuk mengajar para santri. Dalam berdakwah beliau juga banyak mengalami cobaan dan rintangan, baik cobaan dari golongan manusia maupun jin. Akan tetapi beliau tetap tabah dalam menghadapi semua cobaan, dan beliau tetap istiqomah dalam mengajarkan mengaji kepada para santri. Beliau juga menikah lagi dengan penduduk setempat. Dari pernikahan ini melahirkan satu anak perempuan yang bernama Nyai Dafiyah binti Syekh Maulana Mimbar. Di antara murid Syekh Maulana Mimbar adalah Mbah Buang, yang menurut cerita kemudian menjadi mertua beliau. Dan ada juga santri dari Pekalongan yang bernama Ki Haji Soleh, yang kemudian menjadi besan dari Ki Haji Syuaib bin Syekh Maulana Mimbar. Setelah sekian lama beliau berdakwah dan umur semakin menua, akhirnya beliau meninggal dunia pada kisaran tahun 1791 Masehi, atau di umur yang ke-62 tahun. Dan jenazah beliau dikebumikan di pemakaman umum desa Padakaton. Untuk menghormati jasa-jasa Syekh Maulana Mimbar, Ki Haji Munzir Mahsuni
salah satu keturunan Mbah Mimbar, menggerakkan dan mengajak masyarakat desa untuk memperingati haul beliau, yang acaranya digabungkan bersamaan dengan haul masal masyarakat desa pada Katon. Dan alhamdulillah acara haul beliau yang diselenggarakan setiap bulan Sya'ban pada setiap tahunnya berjalan dengan lancar. Ditambah lagi dengan mendatangkan tokoh-tokoh mubalik yang terkenal seperti Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Sirot dan lain-lain. Para pengunjung pun datang membludak. Banyak orang dari penjuru desa bahkan luar kecamatan yang datang mengziarahi makam Syekh Maulana Mimbar, yang mana hal ini menandakan bahwa beliau termasuk dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dekat kepada penciptanya. Keturunan beliau Syekh Maulana Mimbar baik dari jalur anak cucu Ki Haji Su'eb bin Syekh Maulana Mimbar ataupun dari jalur anak cucu Nyai Dafiyah binti Syekh Maulana Mimbar, dari jalur keduanya banyak melahirkan keturunan yang soleh dan solihah, bahkan menjadi ulama. Mengenai karomah beliau sangat banyak sekali, akan tetapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa beliau banyak keramatnya dikarenakan sosok Syekh Maulana Mimbar ketika masih hidup banyak mengamalkan dan menghidupkan kesunahan-kesunahan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya dari penulis minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.